Berkenalan dengan energi. A. Bentuk-bentuk energi di sekitar kita. Jika kamu memperhatikan sekitarmu, semuanya diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Ada matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Semuanya bermanfaat bagi manusia. Benda-benda tersebut menghasilkan energi. Energi tidak dapat kita lihat secara langsung sehingga untuk mengukur energi yang digunakan tidak dapat dilakukan secara langsung. Ada bermacam-macam bentuk energi. Setiap bentuk energi memiliki kegunaan yang berbeda. 1. Energi panas. Energi panas adalah energi yang dihasilkan dari panas suatu benda. Contoh benda yang memiliki energi panas adalah matahari dan api. Panas yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian dan menjemur padi. Panas setrika digunakan untuk melicinkan pakaian. Dan panas dari api kompor dapat digunakan untuk memasak. Panas juga dapat dihasilkan oleh gesekan dua buah benda. Misalnya saat cuaca dingin, kita biasanya menggosokkan kedua telapak tangan, maka akan timbul panas. Panas bisa timbul karena gesekan antara permukaan telapak tangan. Energi panas yang dihasilkan membuat kita merasa lebih hangat. 2. Energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Contoh energi cahaya adalah matahari, lampu, bintang, dan api. Cahaya matahari dapat menerangi bumi dan segala isinya di saat siang hari. Di malam hari, kita memerlukan lampu untuk menerangi ruangan. 3. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh adanya arus listrik. Alat yang dapat menghasilkan energi listrik disebut sumber listrik. Contoh sumber listrik antara lain baterai, aki, dan generator. Sumber listrik ini digunakan untuk menyalakan peralatan elektronik seperti kipas angin, setrika listrik, pompa air listrik, lampu listrik, dan blender dapat berfungsi karena adanya energi listrik. 4. Energi gerak. Energi gerak disebut juga energi kinetik. Energi gerak atau kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Contohnya mobil berjalan, orang berlari, kincir angin bergerak, air yang mengalir, dan masih banyak lagi. 5. Energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Getaran pada benda-benda tersebut kemudian merambat melalui medium, misalnya udara, air, logam atau kayu. Akhirnya bunyi sampai di telinga kita. Contoh energi bunyi dengan mudah kita temukan di sekitar. Misalnya suara alat musik yang dipukul, singa mengaum, balon meletus, orang menggergaji, dan sebagainya. 6. Energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dikeluarkan dari hasil reaksi kimia. Energi kimia banyak terdapat dalam bahan makanan dan bahan bakar. Setiap makhluk hidup membutuhkan energi kimia untuk kelangsungan hidupnya. Sumber energi kimia misalnya batu bara, minyak tanah, gas alam, biomasa dan makanan. Makanan yang kita makan mengandung energi kimia, yang kita gunakan untuk beraktivitas. B. Sumber energi di sekitar kita. Energi berasal dari sumber energi. Sumber energi adalah benda yang dapat memberikan energi pada benda lain untuk melakukan suatu pekerjaan. Sumber energi utama adalah matahari. Contoh sumber-sumber energi lain di sekitar kita, antara lain, makanan, minyak bumi, gas alam, baterai, listrik, air, dan angin.
1. Matahari. Matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memerlukan energi matahari, antara lain, untuk A. Menghangatkan tubuh, B. Mengeringkan pakaian, C. Mengeringkan bahan makanan, seperti ikan, kerupuk, kopi yang baru dipetik, padi yang baru dipanen. D. Membuat garam. E. Sebagai pembangkit energi listrik. 2. Makanan. Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi semua makhluk hidup. Makanan digunakan untuk beraktivitas. Makanan menghasilkan energi sehingga kita bisa menggerakkan otot tubuh kita untuk beraktivitas seperti berjalan, belajar, olahraga, dan kegiatan kita lainnya. 3. Minyak bumi. Minyak bumi adalah cairan kental berwarna gelap dan mudah terbakar yang berada di lapisan atas pada kerak bumi. Fraksi dalam minyak bumi meliputi gas, petroleum ether, bensin, nafta, kerosin, aftur, solar, oli, dan aspal. Minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar berbagai macam kendaraan dan mesin. Sedangkan gas alam digunakan untuk menggerakkan mesin uap di pabrik-pabrik dan juga sebagai bahan bakar kompor gas. 4. Angin. Angin adalah udara yang bergerak. Dengan demikian angin menyimpan energi yang dapat dimanfaatkan manusia. Sejak zaman dulu manusia sudah memanfaatkan energi angin. Misalnya, untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan kincir angin. Beberapa negara tertentu sudah mampu memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan listrik, yaitu dengan memanfaatkan kincir angin. Negara-negara tersebut antara lain Belanda, Inggris, Prancis, Cina, Jerman, Kanada dan India. 5. Air. Sifat air adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Gerakan air ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Contohnya, air terjun. Jadi, air terjun juga merupakan sumber energi. Air terjun memiliki aliran air dalam jumlah besar sehingga dapat menghasilkan energi yang besar pula. Energi yang berasal dari aliran air terjun ini dapat digunakan untuk memutar turbin pada pusat pembangkit energi listrik. Putaran yang dihasilkan turbin dapat menggerakkan generator listrik sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Pembangkit listrik tenaga air dikenal dengan singkatan PLTA. 6. Baterai dan aki. Baterai merupakan sumber energi listrik yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu dengan mudah menemukan benda-benda di sekitar yang menggunakan baterai. Di dalam baterai dan aki terdapat zat kimia yang dapat menghasilkan energi kimia. Saat baterai digunakan, energi kimia tersebut berubah menjadi energi listrik. Sedangkan aki merupakan salah satu jenis baterai yang sering digunakan sebagai sumber energi listrik untuk kendaraan seperti sepeda motor, mobil, atau peralatan listrik lainnya. 7. Panas bumi. Panas bumi merupakan sumber energi panas yang terbentuk secara alami di bawah permukaan bumi. Sumber energi tersebut berasal dari pemanasan batuan dan air bersama unsur-unsur lain yang dikandung panas bumi yang tersimpan di dalam kerak bumi. C. Yuk makan sampai habis. Makanan yang kita makan sehari-hari berasal dari tumbuhan dan hewan. Tumbuhan memperoleh energi dari matahari. Hewan memperoleh energi dari tumbuhan dan hewan lain yang dimakan. Sebagai sumber energi, makanan berfungsi antara lain untuk 1. Menggerakkan organ-organ tubuh. 2. Memenuhi keperluan hidup. 3. Mempertahankan kelangsungan hidup. Tahukah kamu, banyak orang di dunia ini yang kesulitan mendapatkan makanan. Oleh karena itu,
Kalian harus bisa menghemat makanan. Makanlah yang kamu sanggup menghabiskannya. Jangan sampai menyisakan makanan yang akhirnya hanya akan kamu buang. Lebih baik kamu mengambil sedikit di piringmu, dan mengambil lagi jika ingin menambah, daripada kamu mengambil banyak yang akhirnya kamu tidak sanggup menghabiskan. Bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk yang hidup di bumi. Kita harus menjaga kelestarian energinya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber energi. Di antaranya adalah 1. Merawat dan memelihara tanaman. 2. Melakukan penghijauan. 3. Tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. 4. Menggunakan air secukupnya.